Kisah ini berlatar di masa depan yang tak jauh dari masa sekarang, di mana manusia mengalami mutasi akibat virus yang menyebar ke seluruh dunia. Tidak hanya menginfeksi manusia, tapi juga hewan. Hanya butuh 90 detik bagi virus untuk mengubah yang terinfeksi menjadi gila, sehingga tak butuh waktu lama. Sekitar 7 miliar yang terinfeksi, sebagian kecil mati, sedangkan sisanya menjadi makhluk keji, atau mereka menyebutnya The Infected. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun kalian berada, mari kita semua peduli terhadap lingkungan, minimal tidak buang sampah sembarangan karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Seperti biasa, saya akan bercerita tentang sebuah film yang mana kali ini berjudul Patient Zero, sebuah film yang rilis pada tahun 2018, disutradarai oleh Stefan Ruzowitzki serta dibintangi oleh para aktor yang mungkin sudah tidak asing lagi bagi kalian. Baik, jangan kelamaan, saya yakin kopinya telah disiapkan dan mari cerita kita lanjutkan. Ya, para infected bisa dibilang kebal karena hampir tidak bisa merasakan sakit dan sangat buas, yang mana membuat mereka berhasrat sekali untuk membunuh. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, dan bulan berganti tahun. Kini dunia menjadi daratan tandus akibat kekerasan dan perang demi membasmi para infected. Umat manusia yang masih bertahan, sebagian besarnya hidup di dalam bunker anti nuklir yang terletak di bawah permukaan tanah. Tidak hanya para tentara, tapi juga para ilmuwan dikumpulkan untuk saling bahu-membahu. Mereka melakukan beberapa eksperimen untuk menemukan obat, namun tentunya itu tidak mudah karena pertama-tama yang harus dilakukan adalah menemukan patient zero. Para ilmuwan yakin dari darahnya lah mereka akan menemukan jawaban. Saat ini yang bisa dilakukan adalah menangkap para infected, memenjarakan mereka, lalu satu persatu akan diinterogasi demi mengetahui dari mana semua bermula. Morgan adalah salah satu warga sipil yang sempat digigit dan terinfeksi, namun sama sekali tidak mengalami mutasi. Sepertinya darah Morgan memiliki kekebalan terhadap virus, sayangnya tak cukup mampu untuk digunakan sebagai bahan utama vaksin. Diketahui bahwa berkat infeksi, kini Morgan mampu memahami dan berkomunikasi dengan infected, sehingga ia bergabung dengan tim ilmuwan Dr. Gina untuk membantu dalam penelitian. Pada suatu hari, para tentara membawa salah satu infected yang sangat marah untuk diinterogasi. Setelah mengamankannya di kursi dan dikurung di dalam sel kaca, proses pun dimulai dengan diputarnya beberapa musik yang cukup membuat infected terganggu. Ya, terlihat makhluk itu menggelinjang kesakitan dan mencoba menghancurkan kursi. Begitu infected cukup menderita dan lemah tak berdaya, barulah Morgan mematikan musiknya, lalu datang menghampiri dan seperti menggeram untuk memulai interogasi. Sementara anggota tim lainnya memperhatikan dari luar. Untuk mempermudah, Morgan menamai si infected Joe. Dalam perbincangan itu, diketahui bahwa Joe berasal dari Minnesota dan merupakan salah satu dari sedikit manusia yang terinfeksi pertama kali. Morgan pun mencoba mencairkan suasana dengan sedikit mengakui tentang dorongan untuk melakukan kekerasan yang terkadang muncul dan berbicara tentang apa yang tersisa dari dunia. Di saat yang sama, pimpinan militer, Kolonel Knox, menginterupsi dan seketika itu membuat Joe menggila. Merasa frustasi, Morgan meninggalkan ruang kaca, memberikan kesempatan kepada Joe untuk menenangkan diri, namun Knox menganggap apa yang dilakukan hanya membuang-buang waktu sehingga tentunya para ilmuwan tidak bisa menerima hal itu karena mungkin saja Joe bisa memberikan lebih banyak petunjuk. Terjadi keributan sampai-sampai Gina mengancam akan mengeluarkan Knox dari tim jika terus bertindak seenaknya. Morgan kemudian menunjukkan kemarahan, menandakan apa yang sebelumnya ia ceritakan benar-benar nyata, dan setiap hari ia mencoba mengendalikan dorongan tersebut. Morgan pergi ke toilet untuk menenangkan diri dan sesaat kemudian Gina datang untuk membantu. Morgan menolak obat yang membuatnya sering bermimpi buruk, lalu keduanya pun saling bercerita tentang kerinduan akan kehidupan di masa lalu, sampai akhirnya mereka pun larut dalam asmara yang membuat saya menahan diri untuk bercerita.
Knox mengetahui hal itu, sehingga saat berjumpa ia berkata-kata ketus dan menyindir, yang mana semakin membuktikan rasa cemburu. Gina menegaskan bahwa Knox sama sekali tidak akan mendapatkan kesempatan walaupun menjadi pria satu-satunya di akhir zaman. Sementara itu, Morgan sendiri mendatangi sel di mana para infected diamankan. Dia menghampiri salah satu sel yang ternyata istri Morgan yang terinfeksi, Janet, terkurung di sana. Morgan memberikannya suntikan berisi serum hasil percobaan, memang tidak bisa menyembuhkan, tapi setidaknya bisa membuat Janet tetap terkendali. Awalnya Janet menolak, tapi setelah Morgan memohon, wanita itu secara mengejutkan mengatakan bahwa dia bisa menikmati dan mengingat musik. Keesokan harinya, para tentara membawa seorang infected lain, yang mana kali ini Morgan menamainya Pete. Ketika hendak mengikatnya, terjadilah musibah yang tak diinginkan. Kelalaian para prajurit menyebabkan Pete dengan mudah melepaskan diri dan melakukan perlawanan, sehingga Dr. Scooter yang berusaha membantu tidak sengaja tergigit. What the fuck? Segera tim membawa Scooter ke ruang medis, di mana dalam perjalanan menuju ke sana, tak henti-hentinya dia meminta segera diakhiri agar tak bermutasi. Namun Gina tidak setuju karena masih mau berusaha. Dia menyuntikkan serum, lalu melakukan amputasi tepat sebelum 90 detik. Awalnya semua berpikir upaya mereka berhasil dan mulai merayakan, namun sesaat kemudian, Scooter mengalami kejang sehingga Knox memerintahkan untuk mengikat. Tak ada satu orang pun yang mendengarkan sampai akhirnya sang kolonel itu terpaksa melepaskan tembakan saat Scooter bangkit dan menggeram. Tidak ada pilihan bagi Morgan dan Gina selain menerima, karena yang dilakukan Knox sudah tepat. Saat para petugas melakukan bersih-bersih, terlihat Gina yang menyendiri dan sedih karena kehilangan salah satu sahabat baiknya. Sesaat kemudian, Morgan datang menghampiri, lalu keduanya pun mengunjungi dinding memorial mendiang putra Scooter, mengucapkan selamat ulang tahun sembari berduka atas kepergian Scooter. Hari berikutnya, interogasi kembali dilakukan terhadap Pete, di mana Morgan yang marah terus menyalakan musik untuk menyiksa Pete selama mungkin. Saat Pete terlihat lemah, pertanyaan demi pertanyaan pun diajukan. Diketahui bahwa Pete berasal dari Minnesota dan terinfeksi di bulan Oktober, kurang lebih 1 tahun yang lalu. Cukup hanya itu saja, Pete tidak ingin menceritakan lebih banyak, bahkan meski Morgan menodongkan pistol. Pete malah menantang Morgan untuk melepaskan tembakan. Akhirnya, karena merasa frustasi, Morgan pun menghentikan interogasi. Keep asking all day, where is he? Where is he? Beberapa waktu kemudian, bersama dengan Gina dan Knox, Morgan menemui General Pierce untuk menjelaskan tentang perkembangan penelitian. Baik Joe maupun Pete sama-sama terinfeksi di Minnesota oleh kelompok infected pertama. Gina berencana untuk memperluas pencarian ke Minnesota karena kemungkinan besar di sanalah Patient Zero berada. Tidak terima dengan gagasan tersebut, segera Knox menginterupsi, mengatakan bahwa itu hanya jebakan yang membuat mereka kehilangan lebih banyak prajurit. Namun Gina meyakinkan bahwa mereka harus bertindak cepat karena dari hasil penelitian diketahui bahwa infected telah berevolusi menjadi makhluk yang lebih cerdas dan berbahaya, yang mana memungkinkan mereka untuk mengatur strategi dan mungkin saja tak lama lagi bunker tempat persembunyian manusia akan ditemukan. Pada akhirnya General Pierce memberikan izin untuk melakukan pencarian di Minnesota dan Knox dipaksa untuk mematuhi perintah. Setelah pertemuan tersebut, Morgan kembali membawa suntikan ke Janet. Pada momen ini, Janet menyadari bahwa suaminya memiliki sedikit perasaan ke Gina. Tapi Morgan membantah hal itu karena Janet adalah segalanya. Pertengkaran pun terjadi. Tiba-tiba saja Janet lepas kendali, mengungkapkan keinginannya untuk hidup bebas. Namun selain itu, dia juga menunjukkan sisi manusianya sehingga Morgan pun menenangkan dan meyakinkan agar Janet jangan berhenti berharap.
Adegan berpindah menampilkan masa lalu di mana kala itu kehidupan Morgan dan Janet sangatlah harmonis. Morgan berharap sekali bisa memiliki seorang anak, tapi Janet meminta Morgan bersabar karena mereka masih harus menemukan seorang ibu pengganti yang tepat. Kembali ke masa kini, Gina mengambil sampel darah dari Morgan sembari bertanya-tanya tentang mengapa hanya Morgan yang kebal terhadap virus. Diketahui bahwa Gina telah beberapa kali melakukan percobaan pada tikus. Darah Morgan dapat memperlambat infeksi dan mengurangi tingkat agresi, yang mana membuat mereka yang terinfeksi menjadi lebih tenang. Sayangnya itu hanya bertahan selama 5 menit. Ini menandakan bahwa mereka masih sangat jauh dari kata berhasil. Selain itu, mereka juga membicarakan tentang penyembuhan Janet yang mana tidak bisa dipastikan, sehingga Gina menyarankan agar Morgan tidak terlalu berharap. Secara tiba-tiba, Gina mengungkapkan cinta, tapi Morgan yang terlanjur kecewa memutuskan untuk meninggalkan ruangan itu. Malam harinya, Morgan kembali bermimpi tentang malam kejadian, di mana dia dan Janet sedang dalam perjalanan. Dan saat sedang asik mengobrol, tiba-tiba saja sekelompok infected menyerang. Adegan berpindah menampilkan Gina yang mengetahui bahwa dirinya sedang mengandung. Ini sama sekali tidak membuat Gina bahagia karena sadar tidak memiliki harapan untuk bisa bersama Morgan. Sementara itu, Knox dan anak buahnya membawa tentara yang tewas dari misi untuk dikremasi. Setelah memberikan penghormatan terakhir, para prajurit pun bersiap-siap memindahkan jenazah dan tiba-tiba saja terjadilah musibah yang tak disangka-sangka. Ternyata salah satu infected berpakaian tentara adalah penyusup. Makhluk itu menghabisi para petugas satu persatu tanpa ragu, bahkan kini menargetkan Knox yang sedang bersembunyi dan berusaha meraih senjata. Suara alarm terdengar ke seluruh laboratorium sehingga lebih banyak lagi petugas yang datang. Sementara itu, Knox benar-benar dalam masalah karena para petugas yang digigit mulai bangkit dan menggila. Beruntung di saat-saat terakhir, Morgan dan para petugas lain tiba. Para prajurit ingin menghabisi si penyusup, namun Morgan melarangnya karena mungkin memiliki informasi yang mereka butuhkan. Hal yang mengejutkan adalah infected itu bisa menyadari ancaman di sekelilingnya sehingga segera menyerah. Beberapa waktu kemudian, saat berada di ruang kaca, infected itu dengan santainya mendengarkan musik, bahkan dia merokok seperti manusia-manusia pada umumnya. Ini sangat amat mengejutkan. Jika bukan karena warna matanya yang berbeda, tentu saja tidak ada yang menyadari bahwa pria itu bukanlah manusia. Para petugas kemudian menjelaskan bahwa telah menemukan berkas-berkas yang menyatakan infected itu seorang karyawan di salah satu universitas. Oleh karena itu, Morgan menamainya profesor. Saat interogasi dimulai, sama sekali infected itu tidak merasa terintimidasi dan menjawab semua pertanyaan dengan sangat cerdas namun ambigu. Dia mengaku mencari-cari Morgan karena kini menjadi bahan perbincangan di antara para infected. I wanted to see if the rumors were true. The rumors, oh. Selain itu, profesor juga menjelaskan tentang musik yang tak berefek padanya, yaitu karena masing-masing infected memiliki keunikan sama halnya dengan manusia. Morgan juga merupakan salah satu yang unik. Bisa dibilang infected yang terkendali karena mampu menahan dorongan. Pernyataan tersebut membuat Morgan marah. Morgan bersikeras mengaku bahwa dirinya bukanlah infected. Perdebatan pun terjadi karena profesor mengatakan infected adalah evolusi untuk menjadi lebih baik. Selanjutnya, profesor menceritakan bagaimana dia terinfeksi. Berawal pada suatu hari ketika dirinya sedang mengajar di sebuah universitas. Dia mendapatkan telepon dari sang istri yang mencoba memperingatkan tentang bahaya. Namun sayangnya, semua terlambat.
Mutasi yang dialami Profesor tidak menyeluruh, sehingga dia masih bisa memiliki sedikit kesadaran. Terkadang dorongan-dorongan memang ada, dan itulah yang menyebabkan Profesor menghabisi keluarganya begitu tiba di rumah. Ya, lagi-lagi Profesor mengatakan bahwa Infected telah melampaui batas-batas kemanusiaan. Soal Patient Zero, menurutnya itu tidak penting karena pada dasarnya Infected bangkit dari rasa haus akan kebebasan untuk melawan suatu pemerintahan dan sistem. Perdebatan semakin memanas sampai-sampai Morgan melancarkan pukulan. Shut up, shut up, shut up, shut up, goddammit! Setelah sejenak menenangkan diri, Morgan kembali lagi ke dalam ruangan, meminta sebatang rokok dan bersikap ramah. Kali ini Profesor menyinggung tentang Janet. Dia mengetahui Janet telah terinfeksi dan mengatakan bahwa wanita itu tidak membutuhkan obat karena Infected sendiri adalah obat bagi dunia yang rusak akibat ulah manusia. Pada momen ini, Morgan pun mencurigai bahwa Profesor sedang mengulur waktu untuk suatu tujuan. Oleh karena itu, ia segera bergegas memindai seluruh tubuh Profesor. Karena tak menemukan apapun, Morgan pun bergegas menemui Pete. Curiga, jangan-jangan Infected itu sengaja membiarkan dirinya tertangkap. Setelah menghajar Pete hingga tak sadarkan diri, segera Morgan menggunakan pemindai. Sangat mengejutkan, pada tubuh Infected itu Morgan menemukan sebuah pelacak yang tersembunyi. Dan ya, apa yang ditakutkan oleh para ilmuwan benar-benar terjadi. Para Infected telah menjadi semakin cerdas. Mereka sengaja mengatur semua siasat ini untuk menemukan dan menyerang bunker manusia. Morgan pun berlari menemui Pierce untuk memperingatkan bahaya yang akan datang. Pierce sama sekali tidak meragukan, hanya saja peringatan tersebut sudah terlambat karena Infected telah tiba dan segera menerobos masuk untuk melakukan pembantaian. Bahkan salah satu dari mereka menyelinap ke ruangan sel, membebaskan para tahanan sehingga menambah jumlah pasukan. Para tentara tentunya tidak tinggal diam, mereka melepaskan tembakan sebagai bentuk perlawanan. Namun sayangnya jumlah Infected terus bertambah. Manusia-manusia yang tergigit kini telah terinfeksi. Tak lama kemudian, gerombolan itu berlari melalui terowongan dan menyerbu laboratorium. Knox berusaha menyelamatkan Gina melalui rute yang aman dengan Jenderal Pierce yang mengikuti di belakang. Sangat mengejutkan, dengan kejam Knox menghabisi Pierce, menjadikan sang jenderal sebagai umpan. Hal ini membuat Gina marah dan memutuskan untuk kembali ke lab karena ada sesuatu yang penting harus diambil. Pertengkaran pun terjadi sampai akhirnya Gina nekat merebut pistol dan menembak Knox. Stay back. I mean it. the gun. Tujuan Gina kembali ke lab adalah untuk mengambil sampel yang sangat penting bagi penelitian dan menjadi satu-satunya harapan umat manusia. Di laboratorium, seorang ilmuwan mencoba bersembunyi demi mengamankan diri. Namun sayangnya Infected dengan cepat menemukan lalu menghabisinya dengan kejam. Kini tikus-tikus percobaan yang terinfeksi juga bebas, sehingga memperburuk keadaan. Sementara itu, Morgan menuju ke sel untuk membebaskan Janet yang ternyata masih terkurung untuk melarikan diri bersama-sama. Selain itu, dia juga mempersenjatai diri dengan kapak, dan kemudian dalam pelariannya, mereka bertemu dengan Gina yang menganggap bahwa membebaskan Janet adalah ide yang buruk. Bukan karena cemburu, tapi karena mengingat efek dari vaksin hanya bersifat sementara. Namun Morgan tetap bersikeras sehingga terjadi adu mulut sampai akhirnya salah satu Infected datang menyerang. Gina mengungkapkan niatnya kembali ke lab dan Morgan serta Janet pun mengikuti untuk melindungi ilmuwan itu. Di saat yang sama, Profesor yang masih terikat mengeluarkan raungan yang direspon oleh para Infected dan beberapa dari mereka datang untuk melepaskan Profesor. Kembali ke kelompok Morgan, setelah urusan lab selesai, kini mereka memutuskan mengambil jalur paling aman, yaitu lewat ventilasi. Pada awalnya semua lancar, meskipun memang agak bergoyang, namun Gina tiba-tiba saja terpaku melihat pembantaian yang terjadi sehingga jalur ventilasinya pun mulai roboh.
Mengetahui hal ini, para infected segera mengejar, dan ditambah lagi tikus yang terinfeksi juga tiba-tiba muncul, membuat situasi semakin menegangkan. Move! 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 Morgan! Setelah momen tersebut, pada akhirnya kelompok itu berhasil lolos. Namun baru saja merasa lega, tiba-tiba profesor datang menghadang, mengungkapkan tujuannya adalah membunuh Morgan karena darahnya bisa memusnahkan para infected. Ya, bagi para infected, Morgan adalah infected pertama yang sakit atau disebut patient zero. Oleh karena itu, harus segera dimusnahkan. Tidak mudah mengalahkan profesor karena mutasi membuat seorang infected menjadi berkali-kali lipat lebih kuat dibandingkan manusia biasa. Namun berkat kerjasama yang apik, Morgan berhasil menghabisi profesor dengan mendorongnya ke arah benda tajam, meskipun itu juga melukai Morgan sendiri. Sebelum kematian, Profesor meraung terakhir kalinya untuk memanggil pasukan. Karena waktunya tidak cukup, Janet pun berkorban untuk menahan para infected yang datang. Wanita itu mengungkapkan bahwa Morgan dan Gina harus terus hidup karena merekalah harapan terakhir umat manusia. Dan selain itu, Janet juga menjelaskan kepada Morgan tentang kehamilan Gina. No! Janet, please! No, Janet! Film pun ditutup dengan Morgan yang melarikan diri bersama dengan Gina melalui jalur darurat. Ada banyak infected di sekitar mereka, oleh karena itu Morgan bergegas menggunakan sepeda motor untuk melanjutkan pelarian. Masih adakah harapan bagi umat manusia untuk bertahan, atau evolusi akan membuat mereka digantikan dengan jenis baru yang lebih kuat? Dan tamat. Ya, kisah cinta, politik, dan apokaliptik di sebuah dunia yang hancur akibat penyakit misterius. Sekelompok ilmuwan berlindung di dalam bunker nuklir dan mencari orang yang pertama kali terinfeksi demi menciptakan vaksin atau obat. Film ini sebenarnya bagus, tapi entah mengapa terasa kurang menyatu dengan baik. Tokoh utama kita, Morgan, adalah seorang pria yang terinfeksi namun memiliki kekebalan terhadap virus sehingga tidak terpengaruh oleh penyakit yang berbasis rabies yang mengubah orang-orang terinfeksi menjadi pembunuh haus darah. Ya, penyakit ini kurang lebih sama atau bisa dibilang termasuk dalam kategori rabies, di mana orang-orang yang terinfeksi menjadi sangat kejam tapi tidak mampu berbohong serta mendengarkan musik membuat mereka tidak nyaman. Infeksi tidak mengubah Morgan, tapi malah memberikan suatu keuntungan, yaitu membuatnya mampu berkomunikasi dengan para infected. Sebagai informasi, setelah bermutasi, para infected menjadi tidak bisa berbicara. Mereka berkomunikasi dengan suara-suara seperti geraman atau raungan. Ini membuat Morgan menjadi sangat penting bagi penelitian Dr. Gina Rose. Dia menggunakan Morgan untuk menginterogasi para infected demi menemukan patient zero. Disinilah kisah romantis bermula. Perasaan cinta Morgan terhadap Gina mulai tumbuh, sementara di sisi lain Morgan juga masih setia menanti dan berharap sang istri Janet dapat pulih. Agak brengsek mungkin, tapi ya begitulah cinta, deritanya tiada akhir. Scenes dalam film ini terkadang terasa tidak logis. Jika ditarik lebih jauh, ide-ide yang diajukan bisa membuat kita bertanya-tanya tentang bahasa dan evolusi manusia dengan cara yang agak aneh. Tapi meskipun demikian, saya pikir hal-hal kecil yang kurang ini tidak perlu diperdebatkan. Yang menjadi fokus bukanlah ketidaksesuaian, melainkan kebingungan tentang dunia dalam film yang membuat saya sulit menyatu dengan cerita. Kadang tidak jelas apa yang bisa atau yang tidak bisa dilakukan oleh para infected, apa yang bisa atau apa yang tidak bisa dilakukan oleh Morgan, dan apa yang bisa atau apa yang tidak bisa dilakukan oleh manusia-manusia normal. Semua ini membuat film dan karakter-karakternya menjadi ambigu. Suatu percikan dalam film ini adalah saat kemunculan sang profesor. Berbeda dengan infected lain, profesor sangat tegas, tenang, berbicara dengan lancar, dan juga menakutkan. Kemunculannya dalam film merupakan momentum nyata karena kita mengetahui seberapa cepat evolusi para infected yang akhirnya mengancam manusia-manusia penghuni bunker. Ya, profesor datang untuk bertemu dengan Morgan, yang berarti infected semakin cerdas dan mengetahui selama ini manusia sedang melakukan operasi untuk menemukan patient zero, sama halnya seperti para infected.
Kesimpulannya ya sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya, film ini punya banyak bagian yang bagus, tapi sayangnya tidak disatukan dengan baik. Seseorang bisa menemukan dan mengambil bagian-bagian bagus tersebut, lalu dengan sedikit perubahan dan tambahan, mungkin bisa menjadi suatu film yang lebih seru dan menghibur. Ya, semacam memiliki potensi yang baik lah, tapi belum sepenuhnya terwujud. Film ini menggambarkan situasi pandemi dengan baik. Saya sendiri cukup menikmati menontonnya, tapi mungkin tidak untuk berkali-kali. Bagaimana menurut kalian? Kurang lebih demikian, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silahkan memberikan komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @tegugusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!